Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Iskandar selaku pembina Yayasan Pelita Bangsa, Abah, dan juga para pengisi materi atau narasumber Mbak Suci, Bapak dan Abah, dan teman-teman dari Pondok Pesantren sekalian. Dan juga halo teman-teman yang dimanapun lagi berada, baik itu lagi tempat kerja, lagi di rumah, yang lagi libur semuanya, halo. Hari ini kita kembali lagi ngobrol perkara iman di Pelita Bangsa bersama saya Ari Chandra selaku moderator, dan tentunya kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat hebat sekali. Kalau kemarin kita ada Mbak Suci, nah hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah menarik, yaitu adalah Abah Nopiar dari Pondok Pesantren yang ada di Bengkulu Tengah. Dan juga plus hari ini Bapak pembina kita akan mengisi materi, yaitu adalah Inamal A'malu Biniat. Apa saja sih niat-niat yang perlu kita bahas pada hari ini? Nah, tidak perlu waktu lama lagi, langsung saja kita mau memberikan sedikit mungkin pengetahuan atau nasihat dari Abah Nopiar selaku pengasuh dari Pondok Pesantren tentang Innamal A'malu Biniat. Pada Abah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Yang hormati Bapak pembina dari Pelita Bangsa yang kami hormati, rekan-rekan, terus para ustadz, pengasuh pondok pesantren, rekan dari Pelita Bangsa yang sudah hadir, setahanan sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita dapat silaturahim di bulan Sa'ban, sekitar 20-an hari lagi kita akan menghadapi Ramadan dengan hati yang suci. Niat ini tadi, niat semoga Allah berikan wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dengan keberkahan dan kasih sayang beliau. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda wa nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmatullah SWT, ini salah satu mata pelajaran yang kami ajarkan di pondok pesantren dengan anak-anak kami. Jadi kitabnya namanya Hadis Arba'in. Karya siapa? Karya siapa? Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Ya. Jadi saat hadis yang pertama yang mereka pelajari, innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Jadi dalam hadis itu, dalam niatnya kita karena Allah, kita akan mendapatkan karena Allah. Kalau niat kita untuk dunia, itu pun akan kita dapatkan untuk dunia. Nah ini. Jadi niat itu bukan yang terucap. Niat itu bukan yang mana yang kita dengarkan. Tapi niat itu, kalau bahasa Abah dulu, bahasa Mbah dulu, niat itu seperti kendi. Kita tidak tahu apa isi kendi. Setelah dicurahkan, barulah tahu gitu, oh air kopi, atau oh air susu, dan sebagainya. Jadi, kita tahu niat seseorang, itu setelah ia perbuatkan, atau setelah ia amalkan di dalam tindakan ataupun kehidupannya sehari-hari. Seperti di dalam sebuah kisah. Nah, ini. Berbicara tentang niat ini tadi kan. Jadi kisah ini siapa kira-kira yang Abah sering cerita tentang niat? Aku juga lupa kan. Karena tidak ada ini tadi kan.
konsep tadi. konsep. Langsung ini kan. Ada sebuah kisah mengenai tentang niat ini tadi. Ada seorang guru atau seorang kakek mengumpulkan apa namanya ini anak-anak asuhnya atau cucu-cucunya. Jadi kakek ini memberikan nasihat berupa kias. Nah, jadi buat kakek ini di apa namanya itu memberikan mandat kepada cucu-cucunya untuk membuat sebuah lingkaran. Jadi katakanlah lingkaran ini adalah bumi yang bulat. Jadi anak cucunya ini membuat sebuah lingkaran dan diberikan hidangan di depan. Jadi inilah pekerjaan dunia. Jadi kita berinteraksi, lalu kita mencari makan, dan kita makan. Sehingga anak-anak cucunya tadi suruh makan. Jadi makanlah semua. Suatu waktu kakeknya menyetop makan. Jadi cucu-cucuku berhenti makan. Ini ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan. Suatu waktu tanganmu tidak bisa dibengkokkan, lurus. Lalu anak-anak ini tadi disuruh makan kembali dengan kondisi tangan yang lurus. Nggak bisa, nggak bisa, mbah, makannya kok nggak bisa dibengkokkan tangannya katanya kan. Disuruh lurus memang, jangan dibengkokkan. Ujung-ujungnya anak-anak itu tidak bisa makan. Pecahkan kalian masalah ini. Bagaimana kalian bisa makan hidangan yang sudah dihidangkan tadi? Berpikir, tidak tembus. Lalu mbahnya bilang, suapkan makanan ini kepada teman di sebelah. Lalu yang satu menyuapkan yang dua menyuapkan yang tiga, lalu seterusnya yang tiga menyuapkan yang empat sampai terakhir akhirnya makan semua. Nah inilah kegiatan yang kita jalankan di dalam kehidupan dunia. Awalnya kita memberi makan orang, balasannya bukan yang orang yang kita beri makan tadi, tapi orang sebelah kanan yang memberikan kita makan kepada kita, seperti kita memberi makan mereka, disuapkan. Jadi apa hikmah ataupun nasihat yang terkandung di dalam kisah ini? Bumi ini adalah satu kesatuan, di mana titik awal itulah titik akhirnya, bulat kan bumi. Dan di mana kita mulai sesuatu pekerjaan, maka itu yang akan kita dapatkan. Maksudnya jazaul ihsan illal ihsan. Jadi awalilah sesuatu itu dengan niat yang baik, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Jadi makanya Rasulullah SAW berkata, awali selalu dengan bismillah. Awali selalu dengan kebaikan. Sehingga apapun yang kita lakukan, pasti akhirnya akan baik. Demikian, mungkin ada tambahan dari yang lain. Mungkin cukup. Mungkin kita tambahkan lagi nanti. Mungkin nanti yang lain. Silakan. Baik, terima kasih kepada Abah atas nasihat dan juga ininya ya, materinya yang sangat bermanfaat. Kita dikasihkan sebuah kisah bagaimana niat itu bisa berlangsung ya Abah ya. Jadi niat itu bukan semata-mata tentang hanya sesuatu hal yang buruk saja, tapi bisa jadi niat itu untuk hal yang kebaikan. Nah, untuk teman-teman yang ada dimanapun, jadi teman-teman kalau lagi ada niat itu langsung segerakan, jadi nggak usah ditunda-tunda dulu. Biasanya niat-niat ini biasanya hanya sebatas wacana niat saja gitu. Nah, tapi tidak perlu lama lagi, kita akan mendengarkan materi atau pengetahuan tentang inamal a'malu binniyat dari Bapak Pembina kita. Kepada Bapak Iskandar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya menyambung ya Abah ya, menyambung dari apa yang disampaikan Abah tadi ya. Topik kita memang bicara mengenai innamal a'malu binniyat. Tadi sudah kita dengar ya, juga kisahnya tadi yang luar biasa ya, yang terkait dengan niat tadi. Nah ini bincang-bincang kita, kita mau
membawa ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagaimana kalau kita pahami ya niat tadi kan innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi apa sebetulnya why, mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, jadi bisa kita tarik yang lebih besar lagi ya. Dengan why tadi, dengan niat tadi ya, kita bisa merubah rutinitas kita itu ya, yang kesibukan-kesibukan dan sebagainya itu menjadi berarti ya. Jadi yang tadinya rutin ya, mengubah rutinitas menjadi sesuatu yang lebih bermakna, lebih berarti melalui why tadi ya, mengapa tadi, melalui niat tadi, settingan niat ya. Mengapa bisa demikian? Jadi begini, kalau kita cara niat ya, mungkin kita ya adik-adik ya, juga audiens kita nih ya, yang yang secara online menyimak ya, mungkin kita pernah merasakan ya, setelah kita bekerja ya atau belajar ya seharian ya, tapi di ujung hari itu kok merasa hampa gitu ya, merasa kosong gitu ya. Padahal kita udah capek gitu ya, udah kerja capek atau belajar capek, tapi kok kosong gitu ya. Ada sesuatu yang hilang. Nah, kalau kita lihat lebih dalam ya, nah ini semuanya sebetulnya tergantung kepada mengapa kesibukan tadi itu kita lakukan. Ya. Mengapa kita bekerja, ya, mengapa kita belajar. Ya. Nah, kalau kita bekerja hanya untuk bekerja ya, untuk mencari uang, itu kita sibuk gitu. Ya, sibuk. Kadang sibuknya juga kalau sibuk-sibuk yang yang tidak menghasilkan sesuatu, bahkan kita sudah sibuk bekerja, sudah sibuk belajar, tapi nilainya nggak bagus ya, hasilnya gajinya kecil, kita merasa kecewa ya. Kenapa? Nah, why-nya tadi, mengapa kita bekerja? Kalau kita bekerja hanya berharap supaya dapat gaji besar, kita belajar supaya kita nilainya bagus, kalau hanya itu ya, ya mungkin satu sisi ya, dengan upaya yang sungguh-sungguh kita dapat memang gaji besar, mungkin dapat ya. Lalu nilai yang bagus mungkin dapat. Tapi ya, dengan men-setting ulang niat tadi, maka kita dapat mendapatkan sesuatu yang lebih berarti tadi. Artinya bahwa kalau kita niat kita untuk mencari keridhaan Allah ya, mencari apa kesibukan-kesibukan tadi menjadikan suatu amalan untuk akhirat ya, maka ya pada saat kita lelah bersibuk, kita nggak akan merasa hampa. Karena apa? Karena kesibukan atau proses atau belajar yang kita lakukan itu sudah kita yakini menjadikan suatu amalan. Yang kedua juga, kalau niat kita setting dengan baik, bahwa niat kita untuk ibadah ya, untuk mencari keridhaan Allah, maka ya mungkin kita sudah membuat suatu kegiatan yang besar ya, bermanfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Tapi masih aja ada yang mengatakan, wah itu kok bekerjanya hanya sedemikian. Banyak orang yang lebih bisa lagi melakukan itu. Jadi banyak cobaan-cobaan ya. Banyak malah justru kita berbuat baik justru direndahkan. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan membuat kita lemah. Jadi dihujat kita tidak tumbang ya. Dipuji kita tidak melayang. Kalau kita melayang itu lama-lama kita bisa hilang. Dia melayang. Ada lagunya tuh ya, hilang gitu kan. Jadi kalau kita niatnya kita tidak tepat ya, maka dipuji kita melayang, kita menjadi takabur, merasa hebat, akhirnya kita bisa tumbang. Demikian juga kita sudah berbuat baik, dicercah sedikit aja kita menjadi lemah ya, menjadi kalah. Kenapa? Karena niatnya tadi kurang tepat. Itu kekuatan niat tadi. Nah, sekarang kalau kita ya tentu kita sehari-hari ya mungkin ada ya
kita sudah posting nih, posting sesuatu ya, kita bikin suatu apa ya untuk kita viralkan ya. Kita posting ya. Terus kita setelah itu kita sibuk lah nunggu berapa yang like. Berapa yang like. Berarti niat kita itu belum dalam. Niatnya hanya mencari dari postingan kita tuh bagaimana manusia menilai. Jadi kita hanya menunggu nilai dari validasi dari manusia. Nah itu kurang hebat. Kurang hebat. Kita ingin sesuatu tadi, apa yang kita lakukan, kesibukan, kelelahan, itu menjadi berarti. Jadi kesibukan ya, rutinitas kita versus berarti ya, menjadi bermakna luar biasa. Artinya bahwa kita setelah kita berbuat baik, apakah kita posting atau kita melakukan sesuatu, pada akhirnya hasilnya seperti apapun, kita akan bahagia. Karena setiap gerak langkah kita ya, melakukan sesuatu ya, bahkan kita memposting, itu tujuannya mendapatkan ridho dari yang Maha Kuasa, bukan dari manusia. Nah sekarang kita ini anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda nih. Bagaimana sih kita meyakini bahwa niat kita tuh sudah oke gitu ya? Bagaimana niat kita sudah oke? Pada saat kita tahu niat itu namanya seperti keimanan ya Pak Abah ya. Itu bisa turun naik juga tuh ya. Sama, niat juga begitu. Sudah ada awal nih, niatnya benar nih. Saya mau menjaring anak-anak putus sekolah supaya bisa masuk ke lembaga agar dia berhasil, nanti kita juga mendapatkan pahala. Nah, niatnya udah bagus tuh. Nah, di tengah jalan bisa berubah-berubah itu. Ya, niatnya lain lagi. Ya, saya mencari anak-anak putus sekolah supaya saya tenar, supaya saya terkenal gitu kan. Nah, itu udah bergeser tuh niatnya tuh. Nah sekarang bagaimana nih supaya kita tetap dalam niat yang baik ya, kita jaga, kita ingin memahami bagaimana niat yang paripurna. Nah ini kita bisa bikin checklist nih. Kalau yang teman-teman di lembaga, mungkin di kita juga ya sudah biasa tuh checklist ya, kayak SOP ya, standard operating procedure. Kita pakai checklist untuk mengecek mengecek suatu kegiatan itu sudah oke atau belum. Sama niat juga ada checklistnya ya. Kita ambil yang sederhana, misalnya checklist 3K ya. Yang ini contohnya bisa bikin 3K, 7K, terserah aja ya. Yang pertama, K pertama nih kita checklist nih. Keikhlasan. Nah, keikhlasan dulu. 3 aja ya, nanti kebanyakan. Ada bisa 30, bisa terserah. Ya. Banyak kalau terserah. Ya. Nanti di dalam aja ya. Ya. Yang pertama keikhlasan. Kita ikhlas nggak? Gitu kan? Dalam kita akan membuat sesuatu ya, akan kita melangkah, itu kita ikhlas nggak tuh? Nah itu niat itu diuji dulu ya. Niat itu diuji. Kenapa? Karena dengan keikhlasan tadi ya, itu menjadi suatu filter bagi kita bahwa apa yang akan kita melangkah ini ya, kita akan berharap hasilnya tuh baik ya. Hasilnya tuh betul-betul sampai, kalau istilah kita tuh bukan hanya sesuatu, bukan hanya send, bukan hanya kita kirim. Kita ngirim nih, kita ngirim kopi ke Mas Ari, kirim kopi pakai Tiki. Udah saya kirim, atau pakai kurir, udah saya kirim. Dia nggak ngecek tuh apakah delivered, apakah sampai apa enggak, dia nggak peduli. Ya, langsung saja. Nah, pokoknya udah aku kirim, gitu kan. Udah aku sampaikan, sudah aku WhatsApp. Nah, dia nggak tahu WhatsAppnya sampai apa enggak. Ya. Nah itu keikhlasan tuh menguji tadi. Bahwa dengan keikhlasan tadi kita ingin betul-betul apa yang kita lakukan tuh sampai. Delivered, bukan hanya send. Jadi kalau kita ngirim kopi pakai Tiki, kita cek, udah sampai belum? Udah sampai belum? Waduh, kemana nih gitu kan. Nah, itu keikhlasan tadi akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang betul-betul sampai apa yang kita tuju tadi. Itu kata tadi, pertama keikhlasan tadi. Jadi ikhlasan jadi filter tadi. Nah yang kedua, kita checklist lagi, kemanfaatan. Nah jadi apa yang kita kerjakan ini manfaat atau tidak ya. Nah artinya pada saat kita akan melakukan sesuatu dengan niat yang baik ya, dengan niat mencari
keridhaan Allah, supaya kita dapat dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat gitu. Dari sesuatu yang rutin, apakah kita nyapu, ngepel, masak, belajar, bekerja, itu kan rutinitas biasa ya. Nah kalau itu kita tidak setting sebagai suatu ibadah, ya dapatnya ya lantainya bersih, gitu-gitu aja. Ya. Tapi kalau kita setting menjadi niat karena mencari keridhaan Allah, bagaimana Allah menyukai keindahan, kita bersih, yang bersih semua. Betul-betul ada tamu tuh kalau gini nggak ada debunya. Saking bersihnya gitu. Saking Iya, bersihnya. saking bersihnya gitu. Karena kita mengerjakannya karena Allah, bukan karena sekedar udah disapu gitu ya. Kita nggak dapet dia. Nyapu-nyapu aja. Nah, gitu ya. nyapu aja gitu kan. Yang penting nyapu, baca, belajar. Nggak ada. Tapi kalau niatnya ini manfaatnya. Ya, jadi manfaat itu betul-betul sampai, betul-betul bersih, belajar betul-betul dapat kita ilmunya dan sebagainya. Nah, checklist yang ketiga tadi tiga aja dulu ya. Yang ketiga, checklist ketiga itu keberlanjutan. Jadi dengan niat kita yang baik, nah apa yang kita kerjakan berlanjut nggak? Jangan hari ini bersih, besok enggak. Nah, hari ini kita masak, besok enggak. Tapi kita akan melihat keberlanjutan tadi, apakah keberlanjutan tadi kita mengerjakan atau orang lain. Jadi kayak pesantren kita nih ya, misalnya kita Pak Abah ya, diorganisir betul. Sehingga nanti berlanjut. Bahkan sampai Abah pun udah nggak ada, Abah sudah meninggalkan. Oh pesantren itu ngurusnya begini. Siapapun nanti bisa melanjutkan. Ya. Nah itu lihat itu paripurna dia. Ya. Jadi pertama keikhlasan yang menjadi filter bagi kita ya. Untuk sesuatu itu betul-betul sungguh-sungguh kita lakukan. Yang kedua juga manfaat. Ya. Jadi orang kan nggak mungkin ya berbuat jahat itu dengan niat baik kan nggak ada ya. Jadi saya niat mencuri karena Allah ya kan nggak ada gitu ya. Kan mencuri karena Allah gitu. Jadi jadi kalau kita men-setting niat ya, maka yakin bahwa setiap langkah kita itu pasti yang baik. Gitu ya. Kita tidak akan berbuat yang tidak baik kalau niatnya kita selalu hidup kita dalam melangkah niat yang baik, ya kan? Kita mau jalan, ya starter mobil, semua. Engkol motor, lihat kita bismillahirrahmanirrahim, dan kita mau pergi berbuat sesuatu yang kebaikan. Ya, berarti semua yang kita lakukan pasti kebaikan-kebaikan karena diawali dengan niat yang baik ya. Nggak akan saya akan minjem saya minjem uang sama teman nanti dia juga lupa saya nggak kembaliin. Itu karena Allah nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada. Saya pinjam uang karena saya butuh, nanti hasil dari saya ini akan saya kembalikan sebesar-besarnya kepada teman saya. Nanti kalau dia kesusahan akan saya bantu. Nah itu niatnya baik. Jadi minjem pun niatnya baik. Nah, itu tadi ya tiga checklist ya, tiga checklist bagaimana kita meyakini niat kita tuh paripurna. Ya mungkin sementara itu ya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Iskandar. Ini materinya sangat ini sekali ya. Bagus dan juga sangat gong sekali untuk teman-teman yang masih muda. Terutama untuk munasabah diri saya sendiri dan teman-teman yang lainnya gitu. Dan juga untuk teman-teman yang online, ingat tadi, ada 3K, keikhlasan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan. Jadi, intinya itu kalau kita ikhlas, pasti itu bakal bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, pasti itu akan berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, dimulai dari hal-hal kecil, kalau kata Pak Iskandar tadi. Seperti nyapu tadi, kalau nyapu tuh kita ogah-ogahan, pasti debu masih ada ya Pak ya. Jadi, mulailah dari hal-hal kecil dan paling utamanya jangan takabur atau sombong. Nah itu adalah materi yang sangat bagus sekali ya hari ini. Tadi kalau Abah tadi tentang sejarahnya gitu, ada dari kisah dari zaman Nabi, yang ini kehidupan sehari-hari, ini bagus sekali nih, kehidupan sehari-hari kita ini. Apalagi teman-teman yang kerja nih, bisa lagi piket, dan juga teman-teman di pondok lagi piket, kau piket sini, ogah-ogahan, nah itu nanti bakal ini nih, susah tuh. Nah, tadi kalau kita sudah mendengarkan dua ikhwan dari Abah dan juga dari Pak, mungkin ini ada materi dari akhwat kita, Mbak Suci, mungkin lebih gong lagi nih materinya. Teman-teman, jangan dulu pergi dari live-nya, saksikan terus ngopi kita, ngobrol perkara iman gitu kan, biar lebih asik gitu. Mungkin langsung saja pada Mbak Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang terhormat pengasuh dari Pondok Pesantren Nurun Fauqa Nuri beserta dengan para ustadz yang hadir membersamai kita. Yang terhormat juga ada pembina Yayasan Pelita Bangsa, Bapak Iskandar, dan rekan-rekan staf serta tutor dari Yayasan Pelita Bangsa, serta audiens dimanapun berada. Baik, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama menyimak dari dua penjelasan dua orang yang luar biasa ya dari pengasuh pesantren beserta pembina yayasan kita. Dan saya menyampaikan mungkin tidak banyak ya, tapi kita ini niat itu ada dalam hadis arba'in ya yang pertama. Nah, di mana niat ini dijadikan sebagai awalan ketika kita mau melakukan sesuatu. Artinya bahwa ketika kita mau beraktivitas gitu ya, ataupun kita mau melakukan kegiatan sehari-hari dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi, maka sebaiknya kita mengawalinya dengan niat. Dan niat ini lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada untungnya teman-teman dimanapun berada ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad itu telah disampaikan ketika kita berniat baik, niat saja cukup dengan niat baik, maka kita sudah mendapatkan satu pahala atau satu kebaikan. Kita bisa bayangkan apabila kita melaksanakan niat yang sudah kita utarakan dalam hati kita. Nah, itu kita bisa bayangkan pahala atau kebaikannya bisa berkali-kali lipat. Nah, sedangkan untuk niat buruk nih teman-teman, misalnya kita berniat untuk menjahili teman gitu ya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, niat buruk itu belum tercatat sebagai sebuah dosa. Nah, niat buruk itu akan tercatat ketika kita telah melaksanakannya. Misal kita di pondok pesantren ini misalnya ada gosop ya. Istilah gosop itu kita ke musola nih atau ke masjid yang ada di sini, pergi pakai sendal warna merah. Nah, sudah berniat nanti pulangnya mau pakai sendal warna hijau karena dia warnanya lebih terang gitu atau cerah. Nah, ketika niat buruk itu tadi sudah kita laksanakan atau kita lakukan, maka kita akan mendapat dosa. Nah, adapun misalnya teman-teman itu berniat baik, misal gitu ya, ada cucian dari temannya gitu kan, yang belum sempat dijemur karena dia sudah masuk kelas. Nah, kita berniat karena kita melihat cucian itu, kita niatnya untuk menjemurnya. Nah, niat itu tadi sudah tercatat dan ketika kita menjemurnya, itu akan berkali-kali lipat kita akan mendapat pahala atau kebaikan. Nah, bersyukurlah ketika kita menjadi umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan niat baik saja itu sudah tercatat, sedangkan niat buruk tidak tercatat. Nah, ada garis bawah ya, niat buruk tidak tercatat, tapi akan tercatat ketika niat buruk itu kita lakukan atau laksanakan. Nah, begitu. Nah, teman-teman, untuk niat supaya kita tidak salah niat gitu kan. Misalnya niat katakanlah kita mau belajar nih, tapi niat kita mau jadi presiden misalnya. Niat belajar mau jadi kades nanti. Atau misalnya ikut program paket A, paket B, paket C, supaya nanti bisa mendaftar jadi pengurus desa. Nah, ketika kita meniatkan sesuatu itu hanya untuk dunia, maka yang kita dapatkan hanya dunia. Tapi ketika kita meniatkan sesuatu itu untuk dunia dan akhirat, insya Allah dua-duanya akan dapat gitu ya. Misalnya, kami belajar itu lillahi ta'ala supaya mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Misalnya nanti sudah ikut program sampai dengan paket C gitu ya. Niatnya supaya menjadi kepala desa, dan ketika menjadi kepala desa nanti bisa membuat aturan yang bermanfaat, misalnya membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan bisa membantu masyarakat yang kesusahan gitu kan. Nah, itu termasuk ladang pahala juga bagi teman-teman. Artinya bahwa niat itu sayang sekali atau bahkan rugi gitu ya, ketika kita niatkan hanya sebatas dunia atau kehidupan kita yang hanya nampak oleh mata. Tapi jangan hanya sampai di situ. Niatnya kita untuk lillahi ta'ala. Misalnya niat kita hanya untuk Allah semata aja. Kan beribadah itu teman-teman
bukan hanya sekedar mengaji, bukan hanya sekedar sholat, itu kan sudah harus gitu ya, wajib kita laksanakan. Tapi beribadah itu, kegiatan dunia pun gitu kan, ketika kita niatkan untuk Allah, maka itu menjadi ibadah juga untuk kita. Kan tujuan ya, salah satu tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, aktivitas-aktivitas dunia bisa kita jadikan nilai ibadah ketika niat kita lurus hanya untuk Allah. Misalkan teman-teman ada mata pelajaran tahfiz tadi ya, menghafal Quran. Nah, misalnya niatnya untuk menghafal Quran, misalnya di pojok gitu kan, di pojok sendiri menghafal Quran, niatnya supaya dilihat Abah misalnya gitu kan. Dan nanti teman-teman hanya dapatkan ketika Abah melihat. Tapi misalnya teman-teman berniat menghafal Quran di pojokan supaya lebih khusyuk, lebih fokus, dan supaya Allah ridho dengan apa yang kita hafalkan. Nah, itu akan menjadi kebaikan teman-teman tidak hanya di dunia, tapi di akhirat gitu. Mungkin itu Kak Ari yang bisa disampaikan. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Suci materinya. Ini bagus sekali ya, materinya sangat berkaitan antara satu dan lainnya, antara narasumber ini baik dari Abah maupun dari Bapak Iskandar dan juga Mbak Suci. Nah, kalau Abah tadi itu tentang zaman-zaman Nabi, kisah Nabi. Kalau Pak Iskandar tentang keseharian dan juga itu sangat realitas sekali dengan kehidupan kita. Nah, kalau Mbak Suci ini dia lebih mengedepankan untuk anak mudanya ya, gitu. Terutama juga lebih ke teman-teman yang ada di pondok gitu. Apa tadi Mbak Suci istilahnya yang nukar-nukar sendal tadi? Gosok ya. Gosok gitu. Itu saya juga baru dengar. Gosok gitu. Gosok. Niatnya mau pergi pakai sendal hijau, pulangnya warna merah gitu. Oh iya. Itu jangan ya teman-teman, itu apa namanya ya? Menukar sendal jatuhnya itu kan. Nukar yang lebih bagus ya Kak Ari. Iya, lebih bagus itu. Nah, pada intinya teman-teman, niat itu dalam diri kita. Niat itu, kalau niat jahat itu berarti belum dicatat oleh Allah, tetapi akan tercatat saat niat itu dilakukan. Tapi kalau niat kebaikan itu, niat itu akan tercatat. Itu niat kebaikan dan akan berlipat-lipat ganda saat teman-teman melakukan niat baik itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang ada dimanapun ini berada, jadi niatkanlah dalam diri kita sendiri itu untuk berbuat kebaikan. Gitu. Apa kalau kata Pak Iskandar tadi, jangan niat buruk tapi berkedok niat kebaikan gitu. Kayak saya mencuri karena Allah, itu nggak ada, itu nggak ada. Allah meridhoi kita mau mencuri gitu kan. Saya mau menukar sendal ini karena Allah, itu nggak ada itu. Itu namanya kan niat kejahatan tapi berbalut kebaikan namanya gitu. Nah, berkedok. Ya, berkedok kebaikan itu. Mungkin untuk ini ada yang mau bertanya. Oh iya. Mungkin teman-teman yang itu sebenarnya yang online sudah banyak sekali yang nanya ini, tapi kita ambil satu saja karena ingat waktu juga. Nah, untuk kita dahulukan teman-teman yang offline nih, yang ada di pesantren. Apakah ada yang ditanyakan masalah innamal a'malu binniyat? Gak apa-apa, tanya aja deh. Kak, saya ini, saya niatnya gini. Tanya aja, jangan malu-malu. Mumpung kita lagi ada ngopi, ngobrol perkara iman gitu. Mungkin beda nih, kalau di pondok kan ngobrol perkara hati, ketika hati gitu. Ya, dengan cara yang berbeda mungkin. Nah, gitu. Kalau di sini kan disaksikan oleh teman-teman yang online juga gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Belum ada. Kayaknya ini mereka sebenarnya ada, cuma mereka malu-malu kayaknya. Ya, malu ya. Masih mau ditanyakan ini, padahal niatnya sudah ada gitu. Oh iya, niatnya sudah ada ya. Niatnya sudah ada, tapi belum terlaksana ini mulanya gitu. Itu. Itu boleh. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Tadi siapa namanya? Ari. Oke, senama gitu kan. Nah, ini pertanyaannya ini sangat menyentuh sekali untuk teman-teman yang masih muda. Bagaimana pola pikir mindset itu kita rubah? Gitu. Betul. Dari yang apa namanya itu jangan sampai kepikiran dangkal untuk penggunaan media sosial. Memang media sosial ini bisa menjadi pisau bermata dua. Itu bisa menjadi hal yang buruk atau bisa menjadi hal yang baik. Itu tergantung bagaimana pribadi kita untuk menjalankan sosial media itu sendiri. Nah, mungkin boleh dari mungkin Abah atau Pak Iskandar atau Mbak Suci yang ingin menjawab untuk pertanyaan saudara kita tadi. Apa mau Bapak. atau mau bersedia menjawab? Oke, pertanyaan dari Ustadz Ari ini kan. Bagaimana sesuatu yang sudah diniatkan ini
dalam pergaulan kita anak-anak muda di zaman modern ini bermanfaat gitu kan. Singkatnya seperti itu. Tidak terlalu apa kecil orang kok tersesat atau tercalup kalau bahasa. Nah inilah pentingnya iman kalau bahasa agamanya kan, atau keyakinan kepada Tuhan kalau bahasa sehari-harinya kan. Jadi kalau niat tidak dilandasi dengan iman, dilandasi dengan imron, ini bahaya. Nah, ini kan. Tapi kalau niat ini dilandasi dengan iman, insya Allah. Karena ini tadi, sebenarnya ini kita kupas, niat ini apa sih? Apa yang kita kecekkan waktu tidak sholat? Sholli farda, sebenarnya itu lafaz niat. Kalau niat itu kan kata atau kalam hati yang tidak kita bisa tahu apa niat orang. Dan niat ini akan berdampak sangat luar biasa dengan hasilnya. Seperti yang saya bicarakan tadi, yang saya ceritakan, bahwa saya kehidupan dunia ini seperti bundaran. Lalu bumi ini memang bulat gitu kan. Titik awal pembuatannya pasti dia akan kembali ke titik akhirnya akan kembali ke titik awal itu. Seperti kita membuat lingkaran tadi. Nah, jadi sesuatu pekerjaan yang akan kita mulai itu kita niatkan, dan niat ini harus kita isi dengan iman. Nah, iman ini kalau bahasa sehari-hari tadi ya yakin. Keyakinan kita ini bagus, ini akan menjadi sesuatu yang wah, seperti niat kami membuat pondok pesantren ini, membangun pondok pesantren ini adalah mengasuh anak-anak yang tidak terasuh, memberikan sesuatu kebaikan kepada anak-anak yang belum baik, mendapatkan sesuatu yang belum baik. Nah, jadi tidak ada niat apa-apa. Jadi alhamdulillah dengan niat yang tulus untuk anak-anak negeri, kan seperti laku kebangsaan ini, bagimu negeri jiwa raga kami. Dengan niat seperti itu, alhamdulillah pondok ini bisa berjalan. Jadi awalnya sesuatu pekerjaan itu dengan niat dan keimanan, mudah-mudahan akhirnya akan baik. Itu tadi jazaul ihsan ilal ihsan. Sesuatu niatnya baik, pasti kita akan mendapatkan sebuah kebaikan yang luar biasa. Jadi landasin niat itu dengan iman, dan itu akan sangat berpengaruh bagi apa yang akan kita dapatkan di akhirnya nanti. Mungkin ada yang lain dari Pak Is? Ya. Kasih. Selanjut ya. Ya, langsung saja boleh Bapak. Lanjut ya. Alhamdulillah. Ya saya sudah dapat pencerahan ya dari Abah tadi ya. Abah Noviar ya. Nah sekarang saya Novi juga nih. Iskandar Novianto. Kalau ini Abah Noviar sama ya. Kalau di sebelah saya ini Bang Ari. Yang nanya Mas Ari. Jadi ini namanya banyak sama nih. Nah tadi menarik ya yang disampaikan ya Mas Ari ya. Bagaimana ini ya? Sekarang nih zaman sekarang ada media sosial ya. Lalu ada buzzer misalnya gitu kan ya. Ada info-info yang salah, yang sesat. Bagaimana nih kita menyikapinya kan gitu ya. Ini memang tantangan zaman sekarang nih. Jadi saya sampaikan juga dengan kawan-kawan ya bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu tantangannya berat. Ya. Jauh lebih berat dari zaman saya dulu. Ya, waktu zaman saya tuh nggak ada tantangan medsos, ya godaan-godaan medsos, game online tuh nggak ada. Jadi kita kalau fokus untuk belajar dan sebagainya itu mudah karena godaannya tuh kurang. Ya. Kalau sekarang ini godaannya berat. Jadi kita anak-anak muda sekarang ini memang perlu kekuatan betul ya untuk menghadapi zaman ya, perubahan zaman, teknologi yang begitu cepat dan begitu tantangannya berat. Nah, tadi yang ditanyakan tuh itu tantangan yang terkini tuh. Banyak sekali info-info yang gak benar. Bagaimana nih kita belajar apalagi di pesantren, di sekolah. Kan kita belajar mengenai baik buruk. Mengenai benar salah. Tapi kok yang di medsos kok kayaknya seperti itu bagaimana ya? Nah itu. Jadi memang tadi Abah Noviar juga sampaikan bagaimana kekuatan iman itu yang membentengi ya Abah ya. Itu yang membentengi kita. Nah, yang kedua juga ya, menghadapi situasi seperti itu, maka kita baik di sekolah, baik di pesantren,
baik di perguruan, di perkumpulan, ya di mana aja, di komunitas dan sebagainya, organisasi dan sebagainya, kita harus selalu belajar. Belajar. Karena apa? Karena ya semua tempat itu adalah sekolah. Ya di mana aja. Apakah di komunitas, di kantor, di pesantren, itu semua tuh sekolah. Tempat kita belajar. Dan semua orang itu bisa jadi guru karena semua orang itu punya pengalaman masing-masing yang luar biasa. Kita bisa bertanya dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengambil suatu pelajaran-pelajaran ya, sehingga pada saat ada tantangan-tantangan tadi yang menurut kita tuh kok nggak benar gitu ya. Padahal kita menurut pemahaman kita belajar baik buruk, belajar benar salah, seperti ini nggak seperti itu. Nah, disitulah letaknya bagaimana kita masih kaitan dengan niat tadi ya. Kemampuan kita bersikap objektif. Ya, objektif. Jadi jangan kita terkesima melihat sosok manusia ya. Jangan terkesima dia. Jadi kita jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta dengan seorang tokoh, jatuh cinta dengan pejabat, jatuh cinta dengan artis ya kan, atau aktris. Bukan nggak boleh. Jangan kita menjadi subjektif. Nah, berlebihan ya. Karena kita jatuh cinta tadi, sehingga objektivitas kita tuh jadi nggak bisa nggak bisa berjalan ya, nggak objektif lagi. Apa yang dikatakan pujaan hati kita itu, apakah dia pejabat, apakah dia artis, kita anggap benar, gitu ya. Benar semua. Padahal benar salah itu bukan mengenai siapa orangnya, tapi apa yang disampaikan. Nah, jadi jangan kita terkecoh nih dengan bukan soal kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Bukan hanya begitu, tapi kemana itu juga where we want to go-nya juga penting. Kita pergi kemana, kita mau kemana itu penting. Bahwa kita pergi yang benar. Jadi objektivitas itu penting. Pada saat kita melihat situasi media sosial mungkin arahnya nggak benar ya. Objektif, tetap kita melihat apa sebetulnya yang disampaikan ya, bagaimana peristiwanya, kita tetap objektif. Jangan melihat yang mentang-mentang yang menyampaikan pejabat anu, aku seneng banget dengan pejabat anu, dia benar gitu. Itu udah, itu cara kita menyikapi kemampuan kita, kekuatan iman tadi, kemampuan kita menjaga objektivitas, melihat segala sesuatu secara objektif, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan ya. Bukan siapa yang ngajak kemana, tapi kemana kita diajak, kayak gitu ya. Jadi substansi yang penting ya, jangan salah kita berkiblat ya, jangan berkiblat kepada sosok manusia, karena manusia itu tempatnya salah ya Pak Abah ya, tempatnya salah ya, artinya bahwa manusia yang baik itu bagaimana dia menyadari kesalahan, bagaimana dia mau mengakui dan memperbaikinya. Itu manusia seperti itu. Jadi kita jangan menganggap manusia itu hebat sehingga apa yang dikatakan selalu kita anggap benar. Jangan. Selalu semuanya kita saring berdasarkan kekuatan iman tadi, kata Abah. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih untuk Abah, Nopiar, dan juga Bapak Iskandar telah menjawab pertanyaan dari audiens kita, itu adalah Mas Ari ya, yang senama sama saya sendiri. Mas Suci mau menambahkan atau mau sedikit? Oke. Sedikit. Iya, pertanyaannya bagus ya, keren, luar biasa. Tadi ini kan kita sudah memasuki di era IT itu berkembang dengan pesat ya. Dan ada problematika misalnya seperti itu tadi kasusnya, bagaimana cara supaya pemikiran anak muda itu tidak dangkal gitu ya, karena hanya melihat medsos atau postingan-postingan orang lain. Nah, untuk mindset ini kita yang bisa mengatur sebenarnya akan dibawa seperti apa. Nah, tapi mindset di zaman sekarang itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di media sosial. Dan yang kita lihat itu kan bisa kita tentukan sendiri gitu kan. Dan bahkan kalau di sosial media misalnya kayak di TikTok, Instagram, Facebook itu kan dia kayak algoritma ya.
Misalnya kita sering lihat ceramah, maka yang muncul terus itu akan ceramah. Tapi kalau misalnya kita lihat postingan negatif, maka yang muncul itu sering muncul itu postingan-postingan negatif. Dan yang bisa membatasi apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita tonton, ya diri kita sendiri. Dan kita bisa mengaturnya akan seperti apa. Nah, adapun misal anak-anak muda sekarang, misal anak sekolah dasar, usia sekolah dasar atau anak SMP gitu kan, waktunya banyak habis karena main handphone gitu. Bahkan ada yang candu gitu ya, candu main game online lain sebagainya. Nah, itu untuk orang-orang yang ibaratnya orang usia yang masih kecil itu perlu pengawasan dari orang tua, dari orang dewasa di sekeliling-sekelilingnya yang bisa mengarahkan. Ibaratnya misalnya kita punya saudara, kita punya ponakan, tetangga yang usianya belum bisa mengendalikan diri, nah maka disitulah tugas kita untuk saling mengingatkan. Misalnya tidak sering main HP dan lain sebagainya. Kalaupun main HP jamnya dibatasi dan bisa melihat postingan-postingan yang baik seperti itu. Jadi sekarang masa ini apa namanya perkembangan teknologi ini yang sangat pesat, kita juga harus membatasi diri. Dan juga tentu juga harus dengan iman. Iman itu teman-teman kan ada mungkin ada yang pernah dengar gitu ya lagu nasyid. Kalau iman itu nggak bisa diwarisi. Iman itu bukan warisan gitu kan. Walaupun ayahnya beriman, toh ada juga kan anaknya yang tidak seperti ayahnya. Jadi iman itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita minta terus-menerus supaya hidayah itu selalu ada dalam diri kita sampai nanti kita meninggal dunia. Mungkin itu Kak Ari. Baik, terima kasih untuk para narasumber telah menjawab pertanyaan dari audiens kita. Nah, jadi Mas Hari bisa disimpulkan ya, apa namanya itu kan bahwasannya media sosial itu bisa menjadi hal yang baik dan juga bisa menjadi hal yang buruk. Terutama dari Mbak Suci itu algoritma ya Mbak ya. Kalau kita sering scroll-scroll apa namanya scroll media sosial itu algoritma. Jadi kalau kita sering nonton konten-konten yang baik, maka konten-konten baik akan muncul. Kalau kita sering nonton konten-konten yang buruk, maka konten buruk itu sendiri yang akan keluar dari media sosial kita. Dan juga seperti kata Pak Iskandar tadi, itu semua tergantung bagaimana cara kita meneladaninya ya Pak ya, bagaimana cara kita mengambil keputusannya. Dan juga seperti kata Abah tadi, semua itu berlandaskan iman ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman punya niat baik, punya iman yang baik, pasti semuanya akan berbentuk iman gitu. Nah, karena waktu kita juga terbatas, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman online kita, tapi saya ambil satu saja. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari Ahmad dari Curup. Halo Curup dan juga halo Ahmad. Nah, halo Ahmad, ya gitu kan. Nah, izin Kak Ari, saya lagi kerja nih. Masya Allah, ini lagi kerja nih. Ya, lagi sibuk, tapi dia sempat menyempatkan untuk melihat ngopi kita hari ini kebetulan. Halo Ahmad, kini kami lagi di ini Pelita Bangsa lagi di pondok pesantren dari Abah no ini. Nah, halo gitu. Nah, pertanyaannya saya kadang ada niat tapi nggak jadi. Apa ini? Ya. Misal gini Kak Ari, misal saya niatnya siang jam 2 mau pergi sedekah atau mau pergi yang lainnya, tapi sekitar 5 menit lah berlalu itu niatnya menghilang. Tuh bahkan bisa jadi nggak jadi bahkan lupa gitu. Nah, itu kena saya kurang niat apa bisikan setan Kak gitu. Wah, ini agak ngeri nih ya gitu. Oke, Ahmad ini lebih ke pribadi banget ya gitu kan niatnya gitu ya curhatnya gitu, tapi nggak apa-apa, ini kan pertanyaan kita bagus ini ya, bagus ini niatnya gitu kan. Ini sangat realitas saya dengan kehidupan kita, yang awalnya mau ini tiba-tiba lupa gitu. Mungkin dari Mbak Suci nih langsung itu untuk menjawab pertanyaan, karena ini mungkinnya masih muda kayaknya Ahmad. Ahmad masih muda ya, Ahmad. Oke, baik, pertanyaan Ahmad tuh bagus gitu ya. Misalnya Ahmad punya niat nih mau sedekah nanti jam 2, tapi 5 menit kemudian niatnya hilang gitu ya atau berubah. Nah, itulah pentingnya untuk menyegerakan niat baik ya, Ahmad. Misalnya Ahmad ada berniat untuk membantu orang lain, sebaiknya ketika saat itu ada waktu luangnya atau bahkan menyempatkan waktu, harus segera menyegerakan itu supaya tidak ada bisikan-bisikan setan yang lain atau bahkan kesibukan-kesibukan yang lain. Misalnya mau sedekah terus tiba-tiba muncul kegiatan yang lain sehingga akhirnya sedekahnya tidak jadi. Nah, intinya adalah Ahmad harus menyegerakan niat baik yang sudah ditanamkan dalam hatinya gitu. Nah, kecuali daripada itu juga Ahmad
harus punya apa ya, menguatkan niatnya Kak Ari supaya tidak mudah tergoda oleh setan-setan yang lain, entah setan itu berbentuk manusia atau yang lain gitu kan. Iya. Jadi harus punya apa ya, harus diazamkan dalam hatinya bahwa harus menyegerakan untuk bersedekah tadi. Itu Kak Ari mungkin ya. Nah gitu Mat, itu dari Mbak Suci. Jadi kadang setan ini nggak berbentuk gaib kadang ya itu bisa jadi bentuk iya kadang bisa jadi manusia itu sendiri kadang apa setan dan jin itu. Nah kalau kata Mbak Suci itu diazamkan ya Mbak Suci, benar-benar diniatkan gitu. Nah, mungkin Abah atau Pak Novi itu Pak Iskandar mau menambahkan untuk pertanyaan Ahmad ini? Cukup, nggak cukup, cukup. Nah jadi gitu Mat, jadi diniatkan Mat, jadi jangan disegerakan ya Mbak Suci langsung saja. Jadi, jam 2 mau ini apa sedekah. Ya udah langsung bergerak Mat. Jangan nunggu bentar lagi. Ya. Nah, tiba-tiba teman, Mat main bola yuk. Kan lah, kan lupa ini. Ya, lupa. Ini bakal lupa nih tentang sedekahnya. Mungkin itu saja untuk teman-teman yang lain. Sebenarnya ada beberapa lagi pertanyaan nih, ada dari dari kau, dari mana? Mohon maaf bukan kita nggak mau menjawab pertanyaan, tapi waktu kita juga terbatas. Nah, untuk teman-teman yang udah tetap stay di ngopi ngobrol perkara iman di Pelita Bangsa, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe-nya karena ini sangat-sangat penting sekali untuk kita sendiri dari Pelita Bangsa maupun dari teman-teman. Nah ini teman-teman yang langsung nonton ini biasanya ini niatnya baik nih, scroll nih ya, scroll TikToknya, YouTube-nya itu masih baik, langsung keluar di Pelita Bangsa yang lagi ngopi ngobrol perkara iman. Nah jadi teman-teman, saya simpulkan ya Pak, itu Mbak Suci izin bahwasanya niat itu sendiri itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak ada niat, maka itu tidak bakal berjalan. Baik itu niat jahat maupun niat baik. Tadi Kak, ya niat jahat jangan. Apalagi niat jahat yang berkedok kebaikan. Saya mencuri karena Allah, itu jangan teman-teman, itu jangan sampai ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Mungkin itu saja ngopi kita hari ini dan ya sampai jumpa di ngopi selanjutnya ngobrol perkara iman. Hari ini kita alhamdulillah ke pondok pesantren, ketemu Abah Nofrizal, Nopiar ya, maaf, Nopiar gitu di Bengkulu Tengah. Mungkin besok kita ke Kaur, ke Curug mana, tetap stay tune karena di sini bukan hanya orang Curug atau orang Bengkulu saja, kadang kita juga ada penonton itu dari Ciputat, karena kita juga ada yayasan di Ciputat, lembaga kita cabang gitu Abah. Nah, itu saja ngopi kita hari ini tentang innamal a'malu binniyat. Terima kasih untuk teman-teman dari pondok maupun juga yang lagi online, terutama untuk pondok ya telah memberikan jamuannya gitu. Teman-teman juga tetap semangat walaupun lagi libur tadi ya Abah ya, tetap semangat nggak apa-apa. Itu kan innamal a'malu binniyat, semua niat baik gitu. Mungkin itulah saja, saya Ari Chandra dan juga Mbak Suci, Bapak Iskandar dan juga Abah Nopiar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.